Evo berhasil mendapatkan satu persatu pemain dari tim BX yang sedang melakukan revive. Coy sudah mulai kelihatan juga, bakal langsung tembak begitu aja. The Last Man standing dan rata. RRQ memulangkan satu tim menuju ke arah lobby, bahkan Box Gaming juga dipulangkan. Agak kapitalis gitu. Jadi gua tidak membiarkan orang yang belum subscribe itu bisa komen. Apa-apa, nah, jadi dia ada effortnya subscribe dulu. Terus habis itu kalau ngetoksik gua ban. Wah. Gitu. Terus ada yang namanya member juga. Wah. Jadi nggak bisa komen kalau nggak member itu ketika ada cece toxic. Oke, kita kesampingkan dulu masalah curhatan gua tentang YouTube channel gua karena sekarang kita bakal langsung masuk di game yang pertama. Ini dia Erangel Grup A versus Grup C. Yap, wow, garis pesawatnya lumayan lurus ya, agak miring sedikit aja, mungkin penggarisnya agak sedikit bengkok. Dan dimana kalau kita lihat dari BX yang sudah mulai buka parasutnya, BX memang sih selalu dia ngambilin pulau selatannya. Kalau nggak salah BX tuh turun di bagian Novo, tapi apakah dengan garis seperti ini dan sama sekali tidak ada contender ngambil di pulau selatan, akankah dia belok ke Milbase? Harusnya sih NFT yang bakal ngambil Novo sih. Enak sebenarnya kalau misalkan ngambil ke arah Milbase-nya dan NFT, wait. Oke, dari Bisenalt mereka bakal menuju ke arah Novo dan NFT harusnya Novo juga. Nah, main scrapping gitu mereka sekarang. Kan nggak nyampe pas itunya, parasutnya. Ya. Masih loh, Mungkin. Evo sama One More masih ketemu lagi di Very Pier. Masih ngotot ternyata, tapi satu persatu pemain sudah mulai tumbang. Kali ini ada trade knock yang terjadi. Darli bakal langsung menuju ke arah balkon, ingin mendapatkan satu pemain dari tim EVOS, namun sudah terlebih dahulu turun ke bagian bawah. Rupanya Darli masih mencari keberadaan dari pemain EVOS yang lainnya, dan Microboy di take down juga. Dua pemain ter-take out, dan kali ini Microboy dipulangkan menuju ke arah lobby. EVOS hanya menyisakan KF dan juga Lizard untuk dua pemain EVOS yang tersisa saat ini. Wah, nggak dapat trade kill sama sekali. Ini kerugian banget tentunya buat EVOS Reborn di game yang pertama. Iya, dan harusnya sih EVOS udah aware ya, karena ini kalau nggak salah pernah juga terjadi pertemuan seperti ini di bagian Very Pier. Jadi EVOS harusnya udah lebih waspada, mengingat rumah atau drop zone dari EVOS itu sendiri banyak yang mengincar, tapi sementara itu di sisi lain masih dengan dua tim yang sama, Battle of Pochinki terus menerus beradu. Dua tim DX dan juga Dewa United, bahkan DX kali ini hanya menurunkan 3 playernya, satu nggak ikut pesawat atau memang lagi berhalangan. Kita akan lihat apakah Dewa United masih bisa mempertahankan, karena sejauh ini kalau nggak salah poinnya 2-0 sih untuk Dewa United. Oke, untuk Dewa United skornya 2-0, kemenangannya buat DU. Tapi apakah kali ini akan dimenangkan lagi oleh DU karena mereka unggul dari segi jumlah? Tapi kalau kita berpindah menuju arah lain, kali ini Rozok ada Bonafide versus Talent All-Star, di mana Ucup sudah berhasil diamankan. Nux siap membackup, tapi ternyata jaraknya agak sedikit jauh dan sudah dikelilingi oleh 3 bahkan 2 pemain dari Talent All-Star. Bahkan EVOS KF pun tertangkap, berarti EVOS hanya menyisakan last man standing tim mereka. Wah, ini agak ngeri ya, karena kalau kita lihat dari 3 titik drop zone yang berbeda, Vietnam yang agak cukup menguasai atau memenangkan peperangan, walaupun memang belum sampai ke eliminasi keseluruhannya. Dan Talent pun nabrak Bonafide. Bonafide harusnya udah mulai kesulitan ya, karena ada satu player Ucup di depan sana yang terlalu jauh, dan kayaknya nggak bakal bisa untuk di revive atau diselamatkan. Berarti bisa kita bilang ini Talent dan DX dan juga tim lain, dan di sisi lain juga ada BX yang nabrak NFT. So far 4 titik, ini mirip sama di Sunhawk kemarin, tapi bedanya di Erangel 4 titik drop zone. Ini menjadi hal yang buruk tentunya untuk tim-tim dari Indonesia, karena satu persatu sudah mulai bonyok, dan yang paling bonyok setahu gue tadi adalah EVOS. DU pun kali ini hanya menyisakan seorang Steve Boy sama yang terjebak seorang diri, ada Hands juga tapi cukup jauh jaraknya, bisakah di backup? 3 pemain dari The Xavier sudah menunggu di bagian bawah lantai satunya, atau ada di bagian lantai 2 karena Steve Boy ada di bagian rooftop. Dan kali ini Zora bakal membackup dari seberang, apakah bisa mendapatkan satu persatu? Ternyata DU masih ada 3 karena Hands dan juga Zora berada di tempat lain. Ya, terlalu jauh satu player lagi. Kayaknya Ozora tadi seperti dibahas, udah sempat dibahas sama Pasta. Dan kali ini 3 on 3 situation. DX udah nggak memainkan strategi seperti kemarin. Mereka kali ini lebih ke arah regrouping, melakukan stacking ke arah satu rumah. Mungkin mereka sudah tahu kalau misalkan Dewa United itu bermain selalu bertumpukan di dalam satu rumah atau satu compound, dan Lamborghini sudah mulai memasak granatnya, dan ya harusnya masih cukup aman juga. Ozora udah mulai repositioning dan
ketemuan lagi ternyata. Kalau kita lihat di bawah bener-bener tabrakan antara BSNOld dan juga tim NFT di bagian mapnya sebelah kanan bawah, sementara Circle juga masih bikin galau karena Circle pertama masih mengambil bagian SMB dan juga masih mengambil bagian main island dari Erangel-nya. Granat sudah mulai dilemparkan kali ini. Jadi Xavier masih berusaha untuk mencari keberadaan dari Oki Ozora di atas. Belum ada pergerakan yang dilakukan oleh DU. Ini 3 lawan 3 harusnya kan? Iya, jadi 3 lawan 3 sekarang. Karena tadi satu player dari Dewa udah berhasil diculik oleh The Xavier. Dan kalau kita lihat dari Duke pun sama sekali nggak punya armor, nggak punya helm. Benar-benar mereka memaksakan untuk melakukan peperangan ini. Ini benar-benar udah nahanin pride sih satu sama lain. Udah kayak terserah deh, kemarin gue udah kalah 2 kali tapi nggak peduli. Yang penting gue masih berusaha untuk memaksakan, memenangkan drop zone yang gue punya sekarang dari DX. Dan ini tentunya menurut gue wasting time sih. Tetap akan menjadi sebuah momen yang wasting time banget dengan fight yang seperti ini. Mereka bakal kehabisan waktu untuk rotasi, mereka bakal kehabisan waktu untuk melakukan looting, fight mereka nggak akan terlalu maksimal. Dan di arah lain ternyata Steve Boy berhasil mendapatkan satu rebis. Di take down begitu saja, belum menjadi sebuah confirm elimination. Kali ini Steve Boy harusnya sudah mulai terdengar oleh pemain-pemain Xavier yang ada di bagian bawah tentunya. Dan ternyata pemain Xavier dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini unggul dari segi jumlah 3 lawan 2 antara Xavier versus Dewa United. Ya, dan keunggulan dipegang oleh Dewa United untuk sementara waktu. Hans sudah mulai regroup, mendekat lebih pepet lagi dengan player-player dari Dewa United. Tapi Steve Boy kali ini akan berusaha mencari informasi juga. Sedikit vaulting ke arah bawah, melakukan tembakan dengan Uzi-nya. Dan pastinya semua informasi sudah mulai masuk. Di X sudah diketahui posisinya berada di dalam satu rumah yang sama, dikepung secara bersamaan Lamborghini. Dan satu player lagi Duke di atas sana, nggak bisa kemana-mana, benar-benar ditahan sama player-player Dewa United. Ya betul, dan sekarang giliran DU yang ingin agresif untuk mendapatkan 2 pemain dari Xavier yang tersisa. Oki Ozora, Steve Boy sudah berada dalam ruangan. Kali ini Hans juga sudah memberikan backup, sementara Lamborghini tidak punya healing. Ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk Dewa United. Tinggal bagaimana cara mereka melakukan setup untuk nge-push ke bagian lantai 2-nya. Oki Ozora mungkin bakal membuka jalan kali ini dengan AKM-nya, keluar sedikit ke bagian depan. Dan ternyata Hans juga keluar. Mereka bakal berpindah menuju ke arah rumah sekitar rumah orang kaya ini. Mungkin ingin mendapatkan sebuah angle tipis untuk mendapatkan satu persatu pemain dari tim The Xavier. Sudah mulai dilemparkan, kali ini Molotov ke lantai 2, dibatasi pergerakan untuk tim Xavier. Dipaksa untuk pindah ruangan, ternyata pre-fire demi pre-fire sudah berhasil mereka lakukan. Namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout ke arah dua pemain dari Xavier ini. Ya, dari The Xavier sabar banget, mereka juga sama sekali nggak mau tergesa-gesa untuk keluar dari lantai 2. Demikian pun juga dengan Dewa United, mereka nggak mau mengambil resiko untuk langsung menerabas ke arah tim The Xavier karena mereka tahu mungkin dari segi mekanik atau empower The Xavier ini juga bisa dikategorikan sebagai ada player yang cukup menakutkan. Makanya mereka berusaha untuk bermain lebih smart lagi, lebih berhati-hati lagi. Steve Boy menggocek pergerakannya, dipancing lagi dengan suara-suara step supaya player-player The Xavier ketahuan di posisinya di mana. Tapi The Xavier bener-bener sabar banget. Ini wasting time sih, sumpah. Sabar banget, gila. Gua sebenarnya agak kurang suka kalau misalkan nahan-nahan terlalu lama kayak gitu, tapi nggak mau mau nggak mau harus mereka lakuin gitu karena untuk DU nge-push ke atas juga mereka butuh hati-hati. Bisa ada sandwich yang dilakukan sama Xavier. Xavier pun mau turun nggak berani gitu karena mereka sadar mereka kalah jumlah dan mungkin dari segi weapon mereka udah kalah dari DU. Itu dia. Jadi dua-duanya sama sekali nggak punya confidence yang cukup untuk langsung menerabas langsung. Dan kalau kita lihat masih dengan pergerakan memutar-mutar saja. Ini kayaknya namanya adu sabar ya. Siapa yang udah paling gak sabar atau nggak blunder sedikit bergerak, nah itu yang mungkin bakal kalah dalam peperangan. Jadi ya kita lihatlah sampai berapa lama mereka bakal bertahan. Melihat dari circle-nya juga Pochinki masih berada di dalam. Betul. Jadi ya udahlah santai aja gitu kan. Ini bakal lama sih. Mungkin mereka bakal maksain ketika masuk circle 2 atau circle 3. Pokoknya nungguin Pochinki lewatin atau udah nggak masuk di zona-zona yang ada di map ini saat Steve Boy mungkin bakal connect meletup, tapi ternyata pemain dari Xavier sudah berpindah tempat ke arah ruangan lain. Nyaris dan ternyata wow, Lamborghini langsung vaulting ke arah bawah, benar-benar barbar banget. Dan kali ini langsung beradu AKM dengan Steve Boy berhasil untuk mendapatkan satu dan last nggak bisa bertahan. Rata Steve Boy save the day, langsung saja di taunting bosku. Betul bosku, 3-0 Indo Pride. Kali ini akhirnya kita melihat fight early game sampai menuju ke mid game yang dimenangkan oleh. Tadi kita ngelihat EVOS bener
Kita Ya. berbicara tim-tim yang fight di early game, EVOS harusnya menyisakan satu pemain mereka sih. Masih survive ya harusnya di luar sana nan jauh di Mato. Dan ternyata ngomongin tim Indonesia yang bertemu sama tim Vietnam, lagi-lagi Box Gaming berulah kali ini bertemu dengan Onyx. Trading knock terjadi tapi masih belum ketahuan ada di mana, bahkan tadi terpantau ada lindas-lindas gaming yang dilakukan oleh salah satu player Box terhadap player Onyx. Ayo dong, di mana nih? Gemes deh pengen ketahuan. Nah, Ya. Wah, ternyata di open field dong. open field ya. Area open field ternyata yang menjadi pilihan Onyx dan juga Box melakukan fighting kali ini, di mana Raffi tertinggal seorang diri. Ada flank yang dilakukan oleh pemain dari Box Gaming. Ada Gun, melihat Tapi- tekanan dari seorang Raffi. Free shot begitu saja melakukan prodding, namun masih bisa dihindari. Ternyata low HP untuk seorang Raffi, bakal dikejar kembali. Dan ada commit spray through the smoke, namun masih belum bisa mendapatkan seorang Raffi. Tidak ada tembakan pasti menuju ke arah mobilnya, menuju ke arah vehicle-nya. Jadi Raffi masih bisa terselamatkan, dan Gun malah dia yang panik, lagi nembak, terus tiba-tiba ditembakin juga oleh Raffi karena Gun tidak dalam kondisi yang siap. Tiba-tiba dia dalam posisi mengokang granat tadi, namun Raffi seorang diri harus menghadapi 3 bahkan 4 pemain dari Box Gaming. Ini susah buat Raffi. Susah sih. Tigan maju ke depan, ada backup lagi dari belakang, tapi Raffi masih berkutat di belakang sana bertahan. Oh no, ada Boom will join the fight juga. Ikiar sudah mulai datang melakukan setup di belakang Raffi. Onyx kayaknya udah nggak ada jalan lagi deh. Wow, secara tidak langsung Boom membantu secara tidak langsung untuk tim Onyx, walaupun mereka tidak tahu siapa yang lagi fight di depan sana, dan langsung ditembakin begitu saja oleh Ponbit. Melihat ada banyak sekali pergerakan-pergerakan di atas gunung. Oh no, kali ini Boom benar-benar geragas banget. Ditabrak kayaknya gunungnya dan mungkin bakal langsung dipush, dan ini menyelamatkan Onyx. Ya, tapi Raffi harusnya ketahuan sama Kenan kalau misal Kenannya bergerak ke sebelah kanan, itu nggak ada boarding mobil di kanannya Boom. Tapi ternyata Boom Oh berhasil my God. mendapatkan satu pemain dari Box Gaming. Ada Soas yang berhasil diamankan, dan Ikiar langsung melakukan flank menuju ke arah sebelah kiri. Dan di arah lain dari Talent All-Star mereka bertemu dengan Victim. Kelas komen di arah kontainer kali ini. Gen Foster tumbangkan begitu saja, namun ada trade knock yang terjadi. 2 pemain berhasil diamankan. Fajar? Taka bakal membackup dari belakang dan berhasil memulangkan Victim menuju ke arah lobby. Victim dalam posisi fight yang tidak terlalu rapi, mereka dipulangkan di posisi ke-15. Wow, sangat tidak diduga-duga area yang diamankan tadi berhasil direbut oleh Talent, dan sementara bergerak kembali nampaknya dari Box dan juga Boom yang masih bergesekan di bagian open field kali ini. Boom yang sedang berusaha untuk... Ada di Main Island. Ini kalau misalkan masih ada lautan, Nah! ini yang Ai maksud ya. Ada lautan yang mempersempit luas dari daratannya. Ini namanya circle 3 rasa circle 5 gitu. Karena sempit banget, dan harusnya ini semua tim udah bakal lomba-lomba untuk merebut area. Dan kalau kita lihat NFT baru datang, itu denger Tabrak banget ya, udah banget, ditembakin. Itu banyak banget suara udah ditembakin dari NFT. Drone yang membuka jalannya di depan sana pun menerima tembakan yang cukup banyak dari EAP. Begitupun juga dengan Livescape menahan pergerakan dari Box Gaming, tapi malah satu player yang harus tertumbangkan. Ya, dan ini terpotong satu pemain dari Talent All-Star, mungkin langsung dipulangkan begitu saja. Menjadi poin untuk Bumi Sport, dan ini menjadi poin pertama tentunya untuk Bumi Sportnya juga. Satu pemain dari Boom berhasil diamankan. Ada Ponbit yang terknockdown ternyata. Ya, betul. Dan sudah mulai banyak tim yang rontok satu persatu, dan Audrey nggak bisa diselamatin lagi. Namun Kato hampir nyaris tertumbang oleh splash damage yang cukup sakit. Sementara bergeser kembali Box Gaming somehow berhasil untuk survive, dan satu player yang bleeding out masih bisa di revive kembali. Kali ini dari Break dengan juga Tigan, dan menahan pergerakan dari Livescape, nampaknya dikepung. Gak bisa kemana-mana ataupun tertangkap oleh seorang Marco. Lemparan granat pertama ke arah depan menyiksa seorang Tom. Last man standing kali ini belum sempat melakukan healing. Bahkan Molotov demi Molotov dilontarkan terus menerus oleh Soas, dan ternyata Soas terkena tembakan. Peluru nyasar dari arah yang lain. Betul sekali, satu pemain dari Box Gaming terlalu YOLO untuk maju ke depan sana. Soas dipulangkan ke arah lobby. Tapi kalau kita perhatikan dari Talent All-Star, mereka 8 poin kill, tapi hanya menyisakan seorang Kelshi. Oke, ini Vietnam barbar banget ya, udah mulai tabrak gitu gameplaynya. Dan kalau kita bergeser kembali juga RRQ dengan Boom dengan NFT masuk dari satu arah yang sama, membuat mereka mau nggak mau terpaksa harus berperang. Dan kali ini Boom yang harus dipress posisinya menyisakan Kenan seorang diri yang juga terkena granat, bukan Boom malah Nerpeko. Granat yang terlalu sakit membuat player-player dari RRQ gagal. Loh,
bukan dari Boom, ternyata granat sesama temennya dari Betul, Mort. kayaknya agak blunder deh dari RRQ untuk ngelempar granat ke depannya. Gue lempar ke sini ya, iya, dan ternyata temannya malah maju. Oke. Sininya agak miskomunikasi mungkin dari tim RRQ, dan untung Peko masih bisa diselamatkan Ya, gitu. ya, Dengan mobilnya langsung di porting ke it's- arah depan, oh malah no. dua pemain yang tumbang. Menjadi sebuah bencana tentunya untuk tim RRQ saat ini karena pemain-pemain NFT juga mengganggu setup dari RRQ. Oh no, itu harusnya di luar dugaan mereka sih dengan knockdownnya Sinar Peko. Tapi kita akan lihat apakah mereka berhasil diselamatkan atau tidak, karena NFT benar-benar mengganggu juga positioning dari RRQ. Dan kalau kita lihat drone yang sudah memantau keberadaan Chuckles masih belum ditembakin juga, masih dipantau aja. Berarti RRQ berhasil untuk mereset player-playernya, dan Peko berhasil untuk dipegang, sementara drone dan juga Pepeo menjaga bagian tebing. Flippy seorang diri. Dia di bawah ya? Ya, dia udah maju. Itu maju apa di bawah sih? Dia maju. Wait, itu di bawah. Oh, di bawah. Di bawah tebing ternyata. Ya, kalau maju kayak YOLO banget gitu sih. Hello, aku di sini. Open field banget Gitu sih. kan. Itu gua rasa ngepron aja bergerak masih kelihatan gitu, apalagi dia lari. Makanya. Udah masih kelihatan banget, dan Kenan pun terspot. Menjadi poin untuk RRQ. 4 poin kill diamankan oleh RRQ saat ini, dan Boom tereliminasi di urutan ke-11. Ya, sayang sekali 3 tim Indonesia harus bertemu di saat yang bersamaan ya. Dan sementara kita melihat circle yang sudah mulai mengecil kembali. Malah Vietnam yang kali ini menjadi satpam zona. Ada EAP yang sudah menunggu kedatangan dari tim-tim Indonesia di luar sana. Bahkan mobil dari PPO ditembakin terus-menerus juga. Ini bakal sedikit bahaya sih. NFT bahkan kita lihat juga Vicky harus muter dari bagian bawah. Nggak bisa bergerak secara leluasa, ditahan. Dan NFT jalan pun harusnya bakal ketemu EVOS. Tuh ada satu player yang masih nyangkut, itulah maksudnya. Tapi gimana caranya Flippy naik ke atas ya kalau dia nggak muter lewat kiri jauh gitu? Apakah ada bagian sisi dari tebing ini yang bisa didaki oleh seorang Flippy? Nanti kita lihat ya. Muternya jauh loh. Itu tebing terjal kan ya? Itu tebing terjal, makanya susah banget buat dipanjat, buat didaki itu susah banget. Dan DU ternyata pemain mereka termakan oleh Blue Zone. Ada Hands tadi yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Eap di arah lain juga sudah mendapatkan kompon yang begitu enak. Ini kompon yang prima banget gitu untuk sementara ini. Makanya ini EAP tuh udah tinggal nungguin aja orang-orang pada datang kan. Apalagi udah mulai dengar banyak suara tembakan juga di luar sana. Sementara dari satu tim Vietnam itu yang warna pink, One More ya kalau nggak salah, One More, yang juga mendapatkan posisi enak dan nyaman di bagian rumah 12. So 9 tim yang kali ini masih bertahan, semuanya berusaha untuk survive. Dan V Gaming yang ternyata posisinya ketahuan sama player-player One More. Padat banget, dan tim Indonesia harusnya tersisa NFT, RRQ. Betul. Satu lagi saya Eta ya. Ini banyaknya tim Vietnam Lagi berarti ya? kebanyakannya tim Vietnam. Soalnya tadi satu tim Boom juga udah rata ya kan. NFT, RRQ, Boom Oh, ketemu. ini langsung Oh, ada EVOS. langsung direspon ya. EVOS masih ada satu. EVOS masih ada Masih satu. ada satu. Harusnya ini keuntungan buat EVOS karena circle-nya nggak jauh-jauh dari drop zone awal mereka. Tapi gimana caranya si Lizer? Ini kalau nggak salah last man standing EVOS ya Lizer. Dia ada di bagian mercusuar ternyata, dan dari One More mereka bakal bertemu dengan tim BC0 atau BX. 3 lawan 1, dan ada Choi yang sudah naik ke bagian atas dari tebing ini, namun ternyata damage-nya begitu menyakitkan, namun tidak ada follow up yang lebih jauh lagi. Kali ini dipaksa mundur karena ada 2 pemain dari One More yang siap membackup dari bagian rumah belakang tentunya, yang akan menyelamatkan posisi dari Whites yang terjebak dari 2 bahkan 3 pemain, 2 ternyata 2 pemain dari tim BX. Ya, terjebak di depan sana, dan sudah ada jembatan smoke yang dibangun oleh player-player One More membuka jalan untuk White Z kalau misalkan memang si White Z mau mundur. Tapi ternyata dari BX kayaknya nggak mau menyia-nyiakan waktu, langsung mengambil mobil-mobilnya, melakukan terabas ke arah depan, memutari rumah-rumah dari One More, dan mungkin akan berusaha melakukan backstep. Lihat dari Bensu, dia sudah mulai mempok up smoke. Dan kali ini pantalan granat ke arah depan, masuk ke arah sebuah rumah, dan Baki masih bisa selamat, masih bisa tarik mundur juga. Ya, ini banyak banget lihat di arah minimapnya. 3 tim fight di bagian pinggir circle. Dari arah selatan ada 3 tim yang bakal berusaha masuk. Sementara kalau kita perhatikan di bagian timur, itu hanya ada 1 tim di bagian timur loh. Si itu, EAP. Iya, si EAP. EAP positioningnya bagus banget sih si EAP. Sering gue lihat mereka berhasil masuk sampai ke late game. Gak banyak fight yang dia lakuin, cuman ya sabar, dan rotasi-rotasinya rapi banget. Dan BX pun satu persatu playernya udah mulai dirontokin walaupun mereka berusaha untuk melakukan backstep. Tapi One More pertahanannya ternyata masih cukup kokoh, dan White Z berbahaya sekali menjadi cacing, menembaki dengan UMP tapi masih belum ada yang connect, dan bergeser kembali mencoba untuk menembak tapi tidak bisa semudah itu.
Ferguso. Vincoy terlalu tajam tembakannya menggunakan barrel dan kali ini Bisenot yang kayaknya akan berusaha untuk menembus barikade dari One More. Ya, apalagi Blue Zone sudah mulai bergerak untuk Blue Zone yang ke-6. Nggak boleh terlalu lama walaupun jarak mereka tidak terlalu jauh, tapi damage per secondnya atau DPS itu akan menyakitkan untuk mereka. Ada satu pemain dari TA, KLG, yang terjebak di balik sebuah project. Ini akan sangat sulit sih. Kalau gua jadi BX, gua tembakin mobilnya biar KLG nggak bisa rotasi. Biar susah ya keluarnya. Dan ternyata Evo Slicer pun juga harus dipulangkan, udah nggak bisa bertahan lebih lama lagi. So, kalau kita lihat semuanya akan berusaha masuk ke fase berikutnya. RRQ masih bertahan, let's go teman-teman. Indo Pride-nya digaungkan terus, masih ada RRQ lengkap dengan 4 playernya. Apakah mereka berhasil untuk mendapatkan WCD? Tapi ternyata Chuckle sangat disayangkan harus bertemu juga dengan satu player dari Box Gaming. Dan sementara semua, oh benar Peko? Peko udah nabrak duluan. Duluan ya dia masuknya ya? Ini bahaya kalau Peko nggak di follow up loh. Apalagi kalau dia nggak punya fortingan di belakangnya dia. Karena ada Box Gaming yang bisa nembak ke arah Peko. Dan Voldemort akan menahan 2 pemain dari Box Gaming. Di bagian kanan ada 1, di bagian kiri ada 1. Kanannya nggak dicek oleh seorang Voldemort. Ternyata akan sangat berbahaya tentunya. Tapi nice. Peko berhasil mendapatkan 1 persatu pemain dari tim BX yang sedang melakukan revive. Coy sudah mulai kelihatan juga, bakal langsung tembak begitu aja. The Last Man standing dan rata. RRQ memulangkan satu tim menuju ke arah lobby. Bahkan Box Gaming juga dipulangkan menuju ke arah lobby. Oh my god, Nerveko kali ini benar-benar mendapatkan satu lagi flick shot yang begitu cepat. Dia menembaki semua berbagai sisi. Dan lihat, 6 kill sudah dikantongin. Ini benar-benar semua player, semua musuh terhipnotis oleh mata Peko. Tapi ternyata kali ini lagi dan lagi benar-benar mendefense rumah mereka dengan sangat baik. Box Gaming masih ada ya? Enggak dong rata. Enggak, itu masih ada ping 1 di luar ya. Box Gaming masih ada, berarti tadi dia kalau nggak killing spree dapetin jumlah kill yang lumayan banyak. Makanya dia masuk di notification-nya. Udah ada aset rata. Iya, itu asetnya kayaknya aset kill, killing spree atau apa gitu. Salah lihat ya. Betul. Halu. Gue kira Box dipulangin juga ke lobby gitu kan, tapi ternyata mereka menambah pundi-pundi point kill untuk tim mereka. 4 tim tersisa, hanya menyisakan 1 tim Indonesia. Kali ini Nguyen dari One More pun tidak ingin bergerak terlalu jelas. Ingin menjadi mimpi buruk untuk apakah nanti bakal terbackstep oleh Nguyen? Karena sejauh ini Nguyen sama sekali nggak membuka tembakan, lihat tuh. Ciu berlari-lari, nah dibiarin. Lagi lari-lari, lagi bahagia. So atuh nggak apa-apa, aku mau ngeliatin aja dari jauh. Cari lagi yang lain, masih pada di dalam rumah. Nguyen kayaknya bakal bergerak ketika circle-nya gerak. Berarti ini dalam 15 detik Nguyen harusnya bersiap-siap untuk maju ke arah depan. Sementara, wah ini 3 nih, duri dalam daging sih. Ini bahaya buat RRQ sih. Gue takut banget kan nembak ke arah Peko-nya gitu. Eyap nih defensif mereka udah enak banget. Mereka tinggal nahan di dalam rumah doang. Kecuali ini bakal connect granatnya. Itu bakal jadi game changing untuk tim RRQ. Kalau dia bisa ngedapetin 1 knockdown dengan menggunakan granat. Kiri, bukan di kanan. Aduh. Sedikit miss ya dari granatnya dan masih bertahan di bagian lower ground dari Chuckle dan juga ternyata bukan Nguyen yang sudah bangkit. Ini dia Nguyen sudah bergerak maju ke arah depan membuat tertati-tati. Let's go Nguyen, nembak ke arah depan tapi masih belum. Nguyen masih mau melakukan healing terlebih dahulu dan kali ini membuat Eyap lebih berhati-hati dengan arah belakangnya. Oh no, sayang sekali Nguyen gak berhasil untuk melakukan backstep. Betul sekali, dan ternyata Chuckle terlihat dari arah atap. Di bagian belakang Box Gaming juga memberikan tekanan ke arah Peko. Last man standing untuk tim RRQ yang akan menghadapi pemain terakhir dari Box Gaming juga bakal close combat kali ini dengan menggunakan M4. Dan ternyata Peko yang berhasil memenangkan fight tersebut. Tatap mata Peko itu yang bakal dibilang sama Nerpeko. 11 poin kill, 7 disumbangkan oleh seorang Peko. Bahkan satu pemain lagi berhasil diamankan, namun tidak untuk yang kedua. Winner chicken dinner untuk tim EAP di game yang pertama.